Selamat siang, Bu Clara. Siang. Kami izin mewawancarai Ibu Clara untuk memenuhi tugas sosiologi kami. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut Miss, apa yang membuat kelompok Tata Boga menjadi unik dan diminati banyak siswa dan siswi? Kan bisa dilihat ya, Tata Boga sendiri lumayan banyak peminatnya. Oke, jadi Tata Boga ini kan bukan hanya kegiatan memasak aja ya, tapi di dalam Tata Boga itu kita juga diajari kreativitas dalam menghias makanan, kemudian juga kita diajari cara menimbang, oh kira-kira tepungnya berapa ya, susunya berapa ya, oh gizinya segini, kemudian kebersihannya juga harus diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, dari situ anak-anak itu mulai belajar ternyata memasak itu bukan hanya tentang rasa saja, tapi juga ada kreativitas dalam menghias makanan seperti apa, kemudian juga kelengkapan gizinya seperti apa dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak Thomas itu suka ketika sudah masak nih, kemudian dicoba sama guru-guru sama teman-temannya lalu diapresiasi. Makanya kalau mereka ikut dalam Tata Boga itu kan mereka ada kayak kepuasan sendiri. Kemudian juga kalau ada kegiatan masak-masak tuh pokoknya anak-anak Thomas tuh paling suka yang seperti itu. Iya. Oke, Miss. Selanjutnya, bagaimana siswa dan siswi dari berbagai kelas yang berbeda bisa berdinamika dan berinteraksi di wadah yang satu, yaitu ekstrakurikuler Tata Boga? Oke. Kalau di dalam Tata Boga ini kan ada kelompoknya masing-masing ya. Jadi dalam kelompok itu terdiri dari berbagai kelas. Otomatis kalau terdiri dari berbagai kelas kan akan mulai belajar untuk saling mengenal, kemudian belajar untuk berkomunikasi, kemudian belajar untuk dapat pengalaman baru dari teman-temannya. Ya mungkin pasti akan ada konflik, misalnya kita nggak tahu nih karakter teman kita seperti apa ya, teman kita yang baru tiba-tiba ya kita mungkin ada salah omong dan lain sebagainya. Tapi intinya dari situ adalah bagaimana cara mengenal teman-teman yang baru, kemudian menjadi kelompok yang baru dan punya tujuan yang sama, yaitu belajar masak. Oke. Selanjutnya, apa saja tantangan yang mungkin muncul dari interaksi antar siswa dan siswi yang berasal dari kelas yang berbeda-beda? Apakah pernah terjadi konflik dari perbedaan pendapat? Ini seperti yang pertanyaan nomor 2 tadi ya. Jadi pasti ada konflik, entah itu dari cara berkomunikasi, kemudian mungkin konflik cara kerjanya yang beda. Mungkin teman yang satu punya cara kerjanya harus masukin ini duluan, tapi kita mungkin cara kerjanya harus masukin ini duluan gitu. Tapi konflik ini harusnya itu menjadi pengalaman yang baru, menjadi sesuatu yang baru, yang bukan harus berlarut-larut masalahnya, tapi bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Biasanya anak-anak tuh ya konfliknya kecil-kecil seperti itu, tapi nanti setelah itu ya akan berbaikan sendiri. Selanjutnya, menurut Miss, apakah ada nilai-nilai kehidupan yang dianut dan dikembangkan di kelompok ini? Apakah nilai kerjasama atau yang lainnya? Oke. Kerjasama itu pasti yang paling penting, karena kan namanya juga Tata Boga itu berkelompok, pasti semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama. Disiplin, kenapa harus disiplin? Karena kan ada ketentuan waktunya. Jadi misalnya nih 30 menit harus sudah jadi makanan ini, otomatis harus disiplin waktunya. Kemudian juga bertanggung jawab, yang artinya setiap pekerjaan yang mereka lakukan itu harus bertanggung jawab dari masing-masing kelompok, jangan saling melimpahkan. Apalagi misalnya nih makanannya gosong ataupun nggak jadi, tapi saling melimpahkan permasalahan sama teman lain, itu kan nggak boleh. Jadi harus pertama kerjasama tentunya, kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana kerjasama tim dibangun dalam kegiatan memasak agar tercipta kegiatan yang kondusif? Kerjasama tim ya, supaya kondusif. Pertama tentu saja harus menurunkan ego masing-masing. Karena kan biasanya anak-anak apalagi di masa remaja ini kan ada yang pengen aku mau ngerjain ini aja deh, kamu yang ini, atau ada yang pengen masakanku lebih enak, masakanmu yang seperti ini. Jadi poin pertama itu adalah menurunkan ego masing-masing. Di dalam kelompok itu semuanya sudah dibagi rata, kerjasamanya seperti apa, pembagian tugasnya seperti apa. Ya harapannya dengan pembagian tugas yang seperti ini bisa kondusif, apalagi saling bertanggung jawab atas pembagian tugas masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apa peran dan fungsi dari ekstrakurikuler Tata Boga ini?
khususnya dalam masyarakat sekolah? Oke, peran dan fungsinya lebih kepada peduli ya, peduli dengan kesehatan makanan, karena kan disitu kan juga belajar tentang gizi, belajar tentang kebersihan dan lain sebagainya. Nanti bisa itu berfungsi misalnya nih ketika ada event-event sekolah kayak misalnya Thomas Day ataupun Edu Fair, itu kan event yang gede itu. Nah, bisa digunakan untuk bikin bazar atau bikin kayak jualan kecil-kecilan yang mereka sudah belajar itu dari tata boga, atau mungkin bisa jadi life skill misalnya nih nanti mungkin kedepannya akan ada yang kuliah di luar atau mungkin merantau atau mungkin ngekos. Nah, dari mereka sudah pernah di tata boga, mereka belajar masak sederhana seperti apa, jadi memasak itu bukan sesuatu yang rumit seperti itu, atau bisa mereka juga jadikan sebagai mata pencarian sampingan mereka, karena kan banyak tuh anak-anak Thomas tuh sebelum adanya kantin kan mereka banyak tuh yang jualan ini jualan itu. Nah, itu biasanya mereka belajar dari tata boga. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pola hubungan yang terjalin dalam kelompok sosial ekstrakurikuler Tata Boga ini? Oke, pola hubungannya itu saya kolaboratif sama kekeluargaan. Kenapa kekeluargaan? Bayangin dari berbagai kelas dijadiin satu kelompok, kemudian mereka harus bisa menyediakan makanan sedemikian rupa dengan rasa yang sedemikian rupa. Tentu yang mereka bangun adalah kekeluargaan terlebih dahulu. Ibaratnya mereka harus nyaman dengan teman mereka dulu supaya mereka bisa belajar dengan baik. Kalau nggak nyaman, kalau bermusuhan tentu nggak bisa kan terbangun kekeluargaan. Jadi pola hubungannya itu lebih ke kolaboratif dan kekeluargaan. Baik Miss, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih banyak Miss. Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardan Masyaratan, bisa dipanggil Evelyn. Saya dari kelas 11B. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan wawancara untuk melengkapi video dokumentasi kami. Apakah kamu bersedia untuk menjawabnya? Yang pertama, apakah alasan kamu memilih ikut ekstrakurikuler Tata Boga? Oke, jadi alasan aku ikut Tata Boga tuh karena dari kelas 10 tuh sebenarnya udah minat ke Tata Boga. Cuma karena emang kelas 10 belum bisa ikut Tata Boga, jadinya baru mau ikut di kelas 11. Terus selain itu juga aku tuh di rumah suka kayak masak-masak gitu. Jadi ya mau melatih cara masak aja sih di Tata Boga ini. Oke, selanjutnya apa saja kegiatan utama yang biasanya dilakukan di ekskul Tata Boga? Tata Boga pastinya itu kita bakal belajar masak, mau itu dari makan ringan sampai ke berat. Selain itu kita juga bakal belajar cara menghias dan plating. Oke. Selanjutnya, menurut kamu bagaimana kerjasama tim dibangun dalam kegiatan memasak? Di kerja sama tim itu dibangun lewat pembagian tugas yang jelas. Jadi setiap anggota itu pasti bakal punya peran atau tanggung jawabnya masing-masing. Kayak misalnya si A yang motong-motong bahan, si B cuci piring dan sebagainya. Oke, selanjutnya, kira-kira bagaimana cara kelompokmu mengatur tugas saat praktik memasak? Setelah kita menerima arahan, sebelum kita mulai itu kita bakal diskusi dulu tentang mau kita masak apa, terus pembagian tugasnya itu gimana. Jadi biar semuanya tuh bisa kebagi tugasnya dengan jelas. Pertanyaan terakhir, apa manfaat paling besar yang kamu rasakan dari mengikuti ekskul Tata Boga? Pastinya aku belajar bisa lebih ngerti lagi cara masak yang baik dan benar itu gimana. Oke, terima kasih banyak ya. Perkenalkan, nama saya Reva Sutarko dari kelas 11B. Jadi di sini kelompok kami akan memberikan beberapa pertanyaan wawancara untuk melengkapi video dokumentasi kami. Apakah kamu bersedia untuk menjawabnya? Lanjut untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat ekskul Tata Boga ini unik? Karena ekskul ini beranggotakan siswa dengan latar belakang minat dan keterampilan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Terus selanjutnya, tantangan apa yang mungkin muncul dari ekskul Tata Boga ini? Tantangan yang mungkin muncul mungkin karena perbedaan resep atau pembagian tugas yang kurang clear. Oke, selanjutnya, apakah kegiatan ini memengaruhi minat atau cita-citamu di masa depan? Tidak. Yang terakhir, apa nilai-nilai atau keterampilan hidup yang kamu pelajari dari ekskul ini? Nilai-nilai dan keterampilan hidup yang dipelajari
oleh ekskul ini antara lain yaitu disiplin mutu, kreativitas dalam mengolah makanan, manajemen bahan dan biaya, serta sikap saling menghargai pendapat orang. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tadi kan kamu bilang kalau misalnya ekskul ini tidak mengarah untuk cita-cita ataupun minat bakatmu di masa depan. Kira-kira apa alasannya dan mengapa kamu bisa join ke ekskul ini padahal nggak ada mengaruh ke minat di masa depan? Karena hanya ekskul ini sesuai dengan jadwal saya. Baik, terima kasih atas jawabannya.